Assalamualaikum sahabat. Bagaimana jika Tuhan sebenarnya sudah menuliskan bahwa kamu akan berhasil di percobaan ke-100, tapi kamu berhenti di percobaan ke-99, lalu kamu menyebutnya, memang sudah takdirku gagal. Di titik itu, siapa yang benar-benar menuliskan kegagalanmu? Tuhan atau kamu sendiri? Banyak orang mengira takdir adalah naskah kaku, sebuah skrip yang membuat kita hanya seperti robot. Mereka bertanya, kalau semua sudah tulis, untuk apa kita berusaha? Tapi coba balik sudut pandangnya. Takdir adalah bahasa Tuhan. Ia ditulis di atas kertas yang tidak bisa kita baca. Dan justru kita tidak bisa membacanya. Kita dipaksa untuk bergerak. Bayangkan, hidupmu adalah kapal kecil di tengah samudra, takdir yang tak bertepi. Takdir bukan garis lurus di atas peta. Ia adalah arus bawah, tenang, dalam, dan tak terlihat. Kamu tidak bisa mengubah arus itu. Itulah kedaulatan Tuhan. Tapi kamu punya kemudi, kamu punya layar, dan setiap keputusanmu menjadi berarti. Mari kita jernihkan secara teologis. Dalam Islam, takdir atau qadar bukan sekedar hasil akhir yang dipaksakan. Ia adalah ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Allah Maha mengetahui, tetapi mengetahui tidak sama dengan memaksa. Disinilah banyak orang keliru. Pengetahuan tidak identik dengan paksaan. Seorang astronom bisa mengetahui gerhana akan terjadi. Pengetahuannya tidak menyebabkan gerhana itu terjadi. Ia hanya memahami hukum yang sudah berjalan. Begitu pula dengan Allah. Dia mengetahui seluruh kemungkinan pilihan yang bisa kamu ambil. Tapi pengetahuannya tidak meniadakan kehendakmu. Dalam teologi Islam klasik, ada konsep yang indah. Ikhtiar dalam lingkup kehendak Allah. Artinya, kamu memang tidak menciptakan realitas, tapi kamu memilih respon terhadap realitas itu. Dan pilihan itulah yang dinilai. Jika manusia sepenuhnya dipaksa, maka pahala dan dosa menjadi tidak masuk akal. Mengapa dihisab? Sesuatu yang tidak pernah bisa kita pilih. Justru karena ada ruang memilih, maka ada pertanggungjawaban. Ruang itu mungkin kecil, tapi itu nyata. Secara filosofis, hidup adalah pertemuan antara dua wilayah. Wilayah absolut, yaitu milik Tuhan, dan wilayah kemungkinan, yaitu milik manusia. Kita tidak memilih di mana kita lahir. Kita tidak memilih keluarga kita. Kita tidak memilih bentuk tubuh kita. Itu wilayah absolut. Tapi kita selalu memilih bagaimana bersikap terhadapnya. Itu wilayah kemungkinan. Dan Islam tidak pernah memerintahkan manusia untuk pasif. Al-Quran tidak berbicara kepada batu. Ia berbicara kepada manusia yang mampu merespon. Bahkan konsep tawakal dalam Islam tidak pernah berdiri tanpa ikhtiar. Nabi tidak pernah duduk diam menunggu kemenangan. Beliau merencanakan strategi, berhijrah, bernegosiasi, dan berjuang. Tawakal bukan menunggu. Tawakal adalah bergerak dengan sadar bahwa hasil bukan milik kita. Sekarang, coba renungkan, jika takdir benar-benar membuatmu tidak berdaya, mengapa kamu tetap merasa bersalah ketika tidak berusaha? Mengapa hati kecilmu tetap tahu bahwa kamu sebenarnya bisa mencoba sekali lagi? Itu karena fitrah manusia mengenal tanggung jawab. Takdir tidak pernah menghapus peranmu. Ia hanya membatasi hasilnya. Dan justru dalam keterbatasan itulah nilai perjuangan lahir. Jika kamu tahu hasilnya pasti berhasil, itu bukan iman, itu transaksi. Iman justru hadir ketika kamu bergerak tanpa jaminan. Jadi mungkin masalahnya bukan pada takdir. Mungkin masalahnya pada ketakutan kita untuk menggunakan ruang kecil yang diberikan itu. Ruang kecil untuk memilih, ruang kecil untuk bangkit, ruang kecil untuk tetap mencoba.
Karena dalam Islam, yang dinilai bukan apa yang kamu miliki, yang dinilai adalah apa yang kamu lakukan dengan apa yang kamu miliki. Dan bisa jadi, takdir bukanlah tembok, ia adalah panggung, dan kamu belum selesai memainkan peranmu sendiri. Sering kita mendengar kalimat ini, kalau sudah ditulis, untuk apa berjuang? Terdengar logis, tapi sebenarnya itu cerita jiwa yang lelah. Keputusasaan sering memakai takdir sebagai tameng. Kita menyalahkan tinta yang sudah kering atas perjuangan yang bahkan belum selesai kita lakukan. Kita berdiri di depan cermin dan berkata, kenapa aku lahir di keluarga seperti ini? Kenapa aku memulai dari minus? Kenapa orang lain mulai dari garis finish? Di titik ini, takdir berubah dari konsep keimanan menjadi penjara mental. Kita mengaku bahwa Tuhan Maha Adil, tapi diam-diam kita menuduh hidup kita tidak adil. Bayangkan jika semua orang lahir sempurna, semua kaya, semua sehat, semua cinta. Apa arti perjuangan? Apa arti ketekunan? Tidak ada kepahlawanan dalam kenyamanan. Seorang koki hebat tidak lahir dari dapur yang lengkap. Koki terbaik adalah dia yang bisa mengolah bahan sisa menjadi hidangan bintang 5. Mungkin Tuhan memberimu bahan yang buruk, bukan untuk menghukummu, tapi untuk melihat seberapa hebat kamu mengolahnya. Jika kamu lahir dari titik nol, bahkan minus, dan kamu melangkah 1 senti saja, nilainya bisa jauh lebih besar daripada lompatan 1 kilometer dari fasilitas mewah. Kita menganggap ketidaktahuan adalah musuh, padahal itu adalah perlindungan. Bayangkan jika kamu tahu hari ini semua usahamu akan gagal, kamu pasti berhenti. Bayangkan jika kamu tahu besok kamu celaka, kamu akan mati oleh ketakutan sebelum hari itu tiba. Ketidaktahuan adalah cara Tuhan melindungi semangatmu. Karena kita tidak tahu akhir ceritanya, semua kemungkinan masih hidup. Ketidaktahuan adalah satu-satunya ruang di mana harapan bisa bernafas. Tapi mari kita jujur. Seringkali kita menyalahkan takdir bukan karena kita beriman, tapi karena itu alasan paling nyaman untuk memaafkan kemalasan kita. Sangat mudah berkata sudah garisnya, daripada mengakui aku terlalu takut mencoba lagi. Inilah plot twist yang sesungguhnya. Bisa jadi takdir indahmu adalah tepat 1 langkah di depan tempatmu berhenti. Dan ketika kamu berhenti dengan alasan takdir, kamu bukan sedang mengikuti kehendaknya, kamu sedang mencuri takdirmu sendiri. Sekarang, tanyakan pada dirimu, apakah kamu benar-benar pasrah sebagai hamba? Atau kamu hanya mencari alasan agar tidak perlu berjuang lebih keras? Apakah kamu masih memegang kemudi di tengah badai? Atau kapten yang meninggalkan kapal sebelum arus bawah sempat membawanya ke tujuan? Tuhan tidak memintamu membaca seluruh kitab takdir. Dia hanya memintamu bergerak, karena hadiah terbesar bagi manusia bukanlah kepastian, melainkan keberanian untuk melangkah di dalam ketidakpastian. Kita sering berkata kita pasrah, tapi diam-diam kita hanya lelah. Kita berkata kita menerima, padahal yang kita lakukan hanyalah berhenti mencoba. Ada perbedaan besar antara berserah dan menyerah. Berserah adalah ketika kamu tetap melangkah, meski kamu tidak tahu kemana jalan ini berakhir. Menyerah adalah ketika kamu berhenti, lalu menyebut ketakutanmu sebagai takdir. Dan mungkin yang paling menyakitkan bukanlah kegagalan, tapi kesadaran bahwa kita sebenarnya mampu, namun memilih mundur selangkah sebelum pintu itu terbuka. Berapa banyak mimpi yang mati, bukan karena Tuhan menolaknya, tetapi karena kita terlalu cepat menutup buku sebelum bab terakhir ditulis. Kita terlalu sibuk membaca langit sampai lupa bekerja di bumi. Kita terlalu ingin tahu hasil akhir sampai lupa bahwa hidup ini dinilai dari usaha, bukan dari tepuk tangan. Dan mungkin di malam-malam ketika kamu merasa paling sendirian, Tuhan tidak sedang menjauh darimu. Mungkin Dia sedang melihat apakah kamu masih memegang kemudi itu atau sudah melepasnya. Karena takdir bukan tentang hasil, takdir adalah tentang siapa dirimu saat menghadapi hasil itu. Sekarang, tanyakan satu hal pada diri kita sendiri. Jika hari ini adalah percobaan ke-99,
Apakah kamu akan berhenti? Atau kamu akan berani melangkah sekali lagi? Karena bisa jadi, seluruh hidupmu sedang menunggu satu keputusan kecil itu. Bukan keputusan untuk tahu hasilnya, tapi keputusan untuk tetap berjalan, meski tidak tahu. Dan jika suatu hari nanti kamu berhasil, kamu akan sadar bahwa yang mengubah hidupmu bukanlah kepastian, bukan ramalan, bukan garis tangan, tapi keberanian kecil yang kamu ambil di saat kamu hampir menyerah. Coba ingat kembali, berapa kali kamu hampir menyerah, dan ternyata beberapa hari kemudian keadaan berubah. Berapa kali kamu merasa ini akhir, tapi ternyata itu hanya tikungan. Kita sering menyebutnya sebagai keajaiban, padahal bisa jadi itu hanyalah hasil dari satu langkah kecil yang tidak kamu hentikan. Dan mungkin hari ini kamu lelah, mungkin hari ini kamu tidak punya tenaga untuk melompat jauh. Tidak apa-apa. Siapa bilang kamu harus melompat? Kadang yang Tuhan lihat bukan seberapa cepat kamu berlari, tapi apakah kamu masih bisa berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.